reklamasi, tolak reklamasi sekarang juga. Tolak, tolak, tolak. Rekan-rekan media, pada hari ini kami akan membuat pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, para nelayan, petani tambak, masyarakat pesisir di seluruh Kelurahan Bula, Kelurahan Kedung Coek, Kelurahan Sukolilo Baru, Kelurahan Kenjeran, Kelurahan Kalisari, Kelurahan Dukuh Sutorjo, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kelurahan Keputih Sukolilo, Kelurahan Monorejo, Kelurahan Medokan Ayu, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Rungkut Tengah. Kami yang berkumpul di sini juga ada pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPC Surabaya, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, di tiap-tiap masing-masing kelurahan yang kami sebut tadi. Juga ada Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Mahasiswa Ekstra, dan Ikatan Muhammadiyah serta warga Kota Surabaya. Kami menyatakan, 1. Kami menolak keras adanya pembangunan reklamasi karena mengganggu kami mencari nafkah dan merusak keseimbangan ekologi alam, lingkungan, dan budaya. 2. Tempat yang dijadikan proyek tersebut daerah wilayah tangkapan ikan kami, dan di tempat tersebut terdapat hajat hidup nelayan yang harus kami pertahankan, mulai nelayan petorosan, karang, mancing, skilot, garit, cager akan hilang pekerjaannya sehingga berdampak pula terhadap pendapatan nelayan dan pedagang ikan. 3. Kami mengutuk keras terhadap PT Granting Jaya yang diduga melakukan upaya mobilisasi politis yang melibatkan organisasi keagamaan PJNU dan PD Muhammadiyah. Mereka ditarik-tarik terlibat guna upaya mendukung terhadap proyek reklamasi ini, termasuk memobilisasi dan mengoptasi RT, RW, Pokmaswas, KUB, HAPI, dan para akademisi. Yang keempat, kami menyayangkan tidak ada transparansi dan etika dalam komunikasi terkait proyek reklamasi ini. Hal tersebut dikarenakan pengembang memilih menggunakan pihak ketiga yang tidak terhubung langsung dengan masyarakat terdampak, melainkan menggunakan pihak-pihak lain. Kelima, proyek reklamasi ini bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan penghormatan dan pelestarian alam sebagai tanggung jawab moral terhadap ciptaan Tuhan. Selain itu, reklamasi ini juga melanggar kearifan lokal masyarakat pesisir Surabaya yang sudah turun-temurun kelestarian alam lingkungannya yang harus dijaga oleh masyarakat bersama-sama. Surabaya, Jumat
13 Desember 2024 Forum Masyarakat Madani Maritim. Hormat kami, Koordinator Utama Heru Budiarto, Sekretaris Abdul Rohim, Koordinator Aksi Ramadhani Jaka Samudra. Demikian pernyataan sikap kami. Terima kasih. Nah, sikap dari Muhammadiyah sendiri untuk masalah ini? Kalau dari Muhammadiyah sendiri, kami sudah menyatakan penolakan. Kami juga sudah membuat pernyataan sikap. Sudah kami kirimkan juga kepada HAPI yang telah mengundang kami sebelumnya dengan beberapa poin pertimbangan, kurang lebih hampir sama dengan isi dari press release tersebut. Yang pertama, bertentangan dengan nilai ajaran Islam yang kami yakini. Kemudian yang kedua adalah pengubahan bentang alam tentu memiliki dampak negatif terhadap ekologi. Kemudian yang ketiga adanya dampak ekonomi, terutama pada masyarakat pesisir yang mayoritas mata pencahariannya ini sebagai nelayan, sebagai petani tambak dan menggantungkan hidupnya di pesisir. Kami juga di internal Muhammadiyah sudah mengkonsolidasikan di internal terdekat. Kami akan menyosialisasikan kepada seluruh pimpinan cabang dan ranting yang berada di 12 kelurahan terdampak, dan sudah kami teruskan juga pernyataan sikap kami ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan BP Muhammadiyah dengan harapan untuk membantu komunikasi kepada pemerintahan yang ada di tingkat pusat juga. Ya, apa benar PT Granting sendiri melakukan pendekatan ke ormas-ormas agama? Ya, dari PT Granting sendiri menggunakan pihak lain yang dalam hal ini adalah HAPI. Kami selalu untuk diajak ikut serta dalam berbagai kegiatannya, mulai dari hari ini ada Lokakarya, sudah kami tolak juga undangannya. Sebelumnya juga ada FGD yang diselenggarakan di Hotel Davam, yang kami rasa itu adalah salah satu bentuk ajakan kepada kami dalam rangka menyosialisasikan programnya. Dan yang sangat kami sayangkan pada Lokakarya hari ini itu ternyata ada dalam susunan acara penandatanganan MOU. Artinya peserta Lokakarya ini dalam tanda kutip dipaksa untuk setuju meskipun nantinya saran masukannya akan dijadikan pertimbangan. Artinya proyek ini tetap jalan, tetapi dengan mempertimbangkan saran-saran dari peserta yang dalam hal ini juga ada ormas keagamaan. Mas, apa Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama, maksudnya mengkoordinir ormas-ormas yang lain? Kalau ke ormas-ormas yang lain, kami hanya sebatas komunikasi, karena memang itu adalah internal dari ormas lain, tapi di internal ormas Muhammadiyah sendiri, kami sudah mengkonsolidasikan hal tersebut. Dan terakhir di hari Rabu, kami sudah audiensi juga dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Insya Allah mereka sepakat dan menyatakan komitmen 1000% untuk mendukung perjuangan masyarakat pesisir. Terima kasih. Nama saya Muhammad Yasin. Saya nelayan dari Kecamatan Bukit Tambak. Terkait masalah reklamasi ini, rencana pembangunan reklamasi ini akan mengancam mata pencaharian kami. Sementara ini kami berusaha untuk menggalang para nelayan ini, bagaimana caranya nelayan ini bisa mengoptimalkan hasil laut. Di tengah-tengah perjalanan ini ada berita akan ada reklamasi ini. Terus terang ini membuat kami merasa terancam terhadap mata pencaharian kami. Karena apa? Karena ladang tempat kami mencari ikan nantinya ini akan dibangun pulau-pulau itu. Nah, ketika pulau-pulau ini sudah terbentuk, kemana lagi kami harus menyalurkan keahlian kami sebagai nelayan. Terus terang, kami sehari-hari memang mata pencaharian kami dari hasil laut. Dari nelayan, kami membeli hasilnya, kemudian kami juga yang menjual ke pasar. Seperti itu. Dan ketika nanti reklamasi ini benar-benar terjadi, saya tidak bisa membayangkan berapa ribu orang yang akan menganggur, berapa ribu orang yang akan kehilangan mata pencariannya.
berapa ribu anak yang akan terancam pendidikannya. Karena apa? Karena nelayan-nelayan ini yang selama ini menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya dari hasil tangkapan melaut. Artinya efek dari reklamasi ini akan berpengaruh ke penghasilan dalam rumah tangga. Iya, benar sekali. Saya bahkan mungkin bukan hanya penghasilan saja. Secara budaya mungkin kami nantinya akan terpengaruh dengan adanya kegiatan baru yang di situ. Untuk rencana ini untuk reklamasi ini dibangun berapa pulau sih Pak? Kalau dari sosialisasi awal itu dibangun 4 pulau. 4 pulau seluas 1084 hektar. Mulai dari Nambangan sini sampai ke Gunung Anyar sana. Melalui 4 kecamatan, 11 kelurahan. Nah, bisa dibayangkan berapa ribu orang yang akan terdampak di situ nantinya. Mungkin bukan hanya itu, sosial budaya ya dari anak-anak akan terpengaruh juga dengan budaya yang akan masuk. Kemudian dari lingkungan, saya yakin dari kota akan terimbas secara langsung. Karena apa? Karena aliran sungai yang dari kota ini ada banyak yang bermuara ke pantai timur Surabaya ini. Ketika ini terbendung di pulau, secara otomatis nanti aliran dari kota ini akan terhambat pembuangan ke lautnya. Untuk harapan Bapak sendiri kepada pemerintah, apa yang diharapkan? Harapan kami, mari dikaji ulang, ditinjau kembali manfaat, dampaknya bagi kami. Kalau memang pemerintah ingin memajukan daerah pesisir Surabaya, tidak perlulah reklamasi ini. Tidak perlu, cukup membangun daratan yang ada. Kalau memang mensejahterakan nelayan, beri mereka perlengkapan yang memadai. Bangunkan mereka pangkalan untuk perahu-perahu nelayan ini yang layak. Sediakan tempat pelelangan ikan yang memadai. Itu akan lebih bermanfaat daripada pembangunan reklamasi. Karena saya yakin pembangunan reklamasi nanti yang akan menerima manfaatnya bukan warga nelayan, tapi mereka yang beruang, mereka konglomerat yang notabene akan menguasai dan menjajah para nelayan-nelayan ini. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami Wahadi mewakili petani tambak yang ada di Keputih Sukolilo dan nelayan di Keputih Sukolilo dan warga Keputih khususnya yang terdampak dengan adanya reklamasi yang akan dilakukan oleh PT Granting Jaya, yang mana kami mewakili sekali lagi petani tambak merasa resah dan menyatakan sikap menolak keras dengan adanya pembuatan pulau reklamasi yang ada di wilayah Keputih dan sekitarnya. Dengan adanya reklamasi ini, kami petani tambak tidak setuju karena kami baru saja mengadakan normalisasi yang ada di muara sampai anak-anak sungai itu. Kami sebagai koordinator lapangan dengan adanya normalisasi sungai itu karena menghabiskan APBD Kota Surabaya bahkan ratusan miliar, karena setiap harinya alat berat kami menghabiskan BBM 100 liter itu, karena kami barusan merasakan dengan adanya normalisasi yang dulu sungainya itu kecil 4 meter sampai sekarang dengan adanya normalisasi sungai menjadi 12 meter dan dalamnya ada 3 meter. Kami dampak terbesarnya kalau ada reklamasi ini dipaksakan, yang jelas kami petani tambak merasa resah dan merasa mati mata pencairan kami dari petani tambak, yang mana kita mau ngisi air pasang rob dari laut itu tidak normal, dan kami mengalami kesusahan jikalau kami panen untuk memirik tambak kami itu. Jadi sekali lagi kami sudah menyatakan sikap, dan warga petani tambak yang ada di wilayah Keputih Sukolilo kami menolak keras dengan adanya pulau reklamasi.
dari Pemkot Surabaya kami sudah berunjuk rasa, dan kami unjuk rasa di DPR Kota Provinsi, di DPRD. Kami juga menyatakan sikap dengan adanya pulau reklamasi ini. Kami warga Keputih dan petani tambak dan nelayan yang ada di Keputih menolak keras dengan adanya pulau reklamasi. Tolak. Untuk harapan Pak? Untuk harapan kami tanggal 15 kalau nggak salah mau ke Jakarta meminta PSN ini harus digagalkan, karena PSN ini yang jelas dari raja-raja Jawa yang kurang bertransparan, dalam arti bekerja 10 tahun dalam menyatakan sikapnya karena kepres dari orang nomor 1 yang jelas merugikan kami sebagai warga kecil, petani tambak dan nelayan yang ada di Keputih Sukalilo. Terima kasih, kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dibiayai oleh PT Granting untuk melakukan seluruh kegiatan yang apakah itu yang pertama dinamakan sebagai forum diskusi maupun lokakarya. Ini kan hanya sebuah kemasan untuk memperoleh persyaratan untuk menuju ke AMDAL, sosialisasi publik. Nah, ini yang kami sayangkan, bahwa pada faktanya nelayan menolak itu karena memang tempat yang dijadikan pulau reklamasi adalah fishing ground, tempat penangkapan ikan para nelayan dan pencarian kerang dan segala sumber biota laut yang dijadikan nafkah sehari-hari. Nah, terus kemudian melihat perkembangan mereka tidak berhasil, lalu mengundang melibatkan kelompok keagamaan seperti PCNU, PD Muhammadiyah. Yang di tingkat nelayan dan warga terdampak sendiri belum tuntas. Ngapain harus diperlebar? Nah, ini kan ada upaya apa gitu. Nah, kalau seharusnya fokusnya adalah kepada warga yang terdampak, kemudian dikaji secara jernih, itu mungkin kita lebih bisa mengikutinya ya. Tapi yang paling mendasar adalah melihat jejak rekod Setiaji Yudo ini apa gitu loh. Dia pemilik Ken Park, dia pemilik Hotel Pasar Besar, dia pemilik Hotel Oval. Kita semua tahu lah berapa banyak wanita yang kehilangan keperawanan di Hotel Panteria. Ya, Surabaya masa harus dibangun dengan tempat kemaksiatan. Ya, kita lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Artinya PT Granting menunjuk si Api sebagai IO ya Mas? Sebagai IO, betul, sebagai IO. Sudah tepat belum itu? Ya sangat belum tepat dong. Jadi mestinya yang dia lakukan adalah pemerintah-pemerintah yang terkait. Provinsi misalnya. Siapa provinsi itu? KKP misalnya, Kementerian Kelautan Perikanan. Turunannya di bawah adalah DKP, Dinas Kelautan Perikanan. Terus kemudian pemerintah kota sebagai nanti kalau misalnya tempat itu akan menjadi beban daripada pemerintah kota. Bagaimana kebersihannya dan administratif lainnya. Nah, mestinya yang dikedepankan oleh Granting itu ke arah sana. Tidak ada kaitannya dengan pihak IO swasta. Jangan lupa dukung channel ini untuk berita lebih lengkap di www.lintasnetworkmedia.com.